Saya, Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, selaku Kepala Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai rehabilitasi kardiovaskular fase 3 dan 4. Aktivitas fisik dan latihan sedang digunakan secara bergantian. Tetapi, istilah ini tidak serupa. Aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh kontraksi otot rangka yang menghasilkan peningkatan substansial dalam kebutuhan kalori. Latihan adalah jenis aktivitas fisik yang terdiri dari gerakan tubuh yang terencana, terstruktur, dan berulang yang dilakukan untuk meningkatkan dan atau mempertahankan satu atau lebih komponen kebugaran fisik, di mana komponen tersebut secara khusus untuk meningkatkan level fitness dari organ jantung. Setiap sesi latihan harus terdiri dari 3 fase, yaitu pemanasan atau warm up, stretching plus conditioning atau latihan inti, dan pendinginan atau cool down. Fase pemanasan merupakan fase transisi yang membuat badan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisiologis, biomekanikal, dan kebutuhan bioenergetik pada saat fase conditioning atau fase olahraga. Fase pemanasan dilakukan minimal 5 hingga 10 menit dengan intensitas ringan hingga sedang dengan tujuan meningkatkan temperatur tubuh dan mengurangi kemungkinan terjadinya nyeri atau kaku otot atau kram. Fase stretching dilakukan setelah fase pemanasan dan pendinginan. Fase conditioning atau latihan inti termasuk di dalamnya latihan aerobik, resistensi, dan bentuk olahraga lainnya. Kemudian diikuti oleh fase pendinginan dengan melakukan aktivitas aerobik dan ketahanan otot dengan intensitas rendah hingga sedang, setidaknya 5 hingga 10 menit. Fase ini merupakan fase yang paling penting, di mana benefit yang didapat setelah target fase 2 tercapai. Fase 3 ini dilakukan selama 3 hingga 6 bulan atau 12 minggu berikutnya dengan intensitas 2 kali seminggu. Pada fase ini dapat juga dilakukan modifikasi diet pada pasien. Diharapkan pada fase ini, target kapasitas fungsional dapat tercapai sebesar 6 hingga 8 meds. Pada fase 4, merupakan tahap long life sustainability. Latihan terprogram dengan intensitas 1 kali dalam seminggu. Perubahan secara advance diharapkan terjadi pada pola diet atau prevensi primer dan pola latihan atau sekunder. Target pada fase 4 adalah dapat mempertahankan kemampuan meds yang sudah dilalui serta mempunyai baseline heart rate sebanyak 75 hingga 85% dari detak jantung maksimal atau 220 dikurangi usia pasien pada pasien yang sudah pernah dilakukan exercise stress test. Sedangkan pada yang belum pernah adalah resting heart rate plus 20 kali per menit. Tujuan fase ini atau disebut juga fase maintenance adalah mempertahankan keterkontrolan faktor risiko, mempertahankan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara mandiri. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah berperanan untuk mereedukasi, membuat program di rumah, mengevaluasi ulang faktor risiko dan tingkat kebugaran, dan membuat program lanjutan. Konsultasi dan pengajian ulang dapat dilakukan tiap 6-12 bulan. Tujuan fase ini, disebut juga fase maintenance, adalah untuk meringkas semua fase 1 hingga 3 menjadi sebuah gaya hidup baru, gaya edukasi baru, sekaligus mempunyai manfaat secara tidak langsung terhadap kesehatan kardiovaskular. Dosis latihan dalam fase conditioning terdiri dari 4 komponen, yaitu frekuensi, intensitas, durasi dan tipe latihan, dikenal dengan singkatan FITT atau Frequency, Intensity, Time, and Type.
Olahraga dengan prinsip FITT. Pertama, frekuensi olahraga dilakukan sebanyak 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Kedua, intensity sedang, tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Dibuktikan dengan cara olahraga masih dapat berbicara lancar. Apabila saat berbicara terputus-putus atau talk test, tandanya intensitasnya berlebihan. Ketiga, time atau durasi. Yang diperlukan saat olahraga adalah 30 hingga 45 menit di luar pemanasan dan pendinginan. Keempat, type olahraga yang benar adalah gerakannya ritmis, kontinu, dan melibatkan otot-otot besar, misalnya tungkai dan lengan. Apa saja indikasi pasien yang dapat melakukan rehabilitasi kardiovaskular fase 3 dan 4 ini? Yang pertama, pasca infark miokard yang stabil secara medis, angina pectoris stabil, pasca tindakan bedah jantung seperti CABG, operasi katup, operasi pada kelainan jantung bawaan, operasi pembuluh darah aorta, dan operasi jantung lainnya. Yang keempat, pasca tindakan non-bedah jantung seperti angioplasti koroner transkutan, penggantian atau perbaikan katup non-bedah, dan tindakan transkateter lainnya. Pemasangan pacu jantung termasuk ICD. Gagal jantung terkompensasi, penyakit arteri perifer, penyakit kardiovaskular yang tidak memungkinkan atau berisiko tinggi untuk dilakukan tindakan intervensi bedah. Pasca sudden cardiac death yang dapat diatasi, mempunyai risiko tinggi terkena penyakit jantung koroner dengan diagnosis diabetes mellitus, dislipidemi, hipertensi, obesitas, atau penyakit dan kondisi yang lain. Indikasi juga untuk pasien lain yang dapat memperoleh manfaat latihan fisik atau pasien yang dirujuk oleh dokter lain dan merupakan konsensus bersama tim rehabilitasi. Indikasi yang terakhir yaitu pasien dengan transplantasi jantung dan paru. Sedangkan kontraindikasinya adalah pasien dengan angina pectoris tidak stabil, tekanan darah sistolik saat istirahat lebih dari 200 mm/Hg, atau tekanan darah diastolik lebih dari 110 mm/Hg. Tekanan darah ortostatik turun hingga 20 mm/Hg, disertai dengan gejala stenosis katup aorta kritis, penyakit sistemik akut atau demam, disritmia atrium atau ventrikel yang tidak terkontrol, sinus takikardia yang tidak terkontrol lebih dari 120 kali per menit, gagal jantung yang belum terkompensasi, blok atrioventrikular derajat 3 tanpa terpasang pacu jantung, perikarditis aktif atau miokarditis, dan tromboemboli paru. Serta depresi atau elevasi segmen ST saat istirahat lebih dari 2 mm, diabetes mellitus dengan gula darah belum terkontrol, kondisi ortopedik berat yang dilarang melakukan latihan fisik, dan yang terakhir yaitu kondisi metabolik lain seperti tiroiditis akut, hipokalemia, hiperkalemia, atau hipovolemia. Siapa saja yang dapat berperan dalam mendukung kesuksesan atau tercapainya target program rehabilitasi? Yang pertama, pasien dan keluarga pasien, dokter dan nurse, fisioterapi, ahli gizi, psikolog atau psikiater, dan health center seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Bagaimana dengan kondisi ideal untuk dapat melakukan rehabilitasi kardiovaskular ini? Yang pertama ada good registry, yaitu pencatatan sistematis dan komprehensif terhadap setiap pasien yang post-MRS akibat kejadian cardiovascular disease. 2. Proper education, yaitu pasien sudah mendapat edukasi yang lengkap dan baik sebelum menjalani tahapan-tahapan rehabilitasi. 3. Full facilities, yaitu tersedianya alat rehab yang lengkap. 4. Low cost, yaitu ditunjang oleh stakeholder, asuransi, government untuk menciptakan sebuah program yang dapat dijangkau segala level masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sustainable evaluation, yaitu tersedianya akses untuk evaluasi klinis pasien-pasien yang sudah menjalani rehab.
Contohnya, uji latih jantung tiap 3 bulan sekali. Pada tabel 1 di bawah ini, menunjukkan metode menjaga kebugaran kardiorespirasi dan otot, serta berbagai parameter kesehatan lain, baik pada orang dewasa sehat maupun pada penderita penyakit jantung. Meskipun setiap guideline memiliki pedoman yang berbeda, terdapat beberapa kesamaan apakah direkomendasikan gaya hidup ataukah pendekatan kebugaran secara formal. Pedoman yang menuju kepada gaya hidup menekankan bahwa regimen formal yang lebih tradisional seperti ditentukan oleh ACSM tidak selalu memberikan manfaat. Pedoman yang menuju kepada gaya hidup mendorong penderita untuk memasukkan latihan fisik intensitas sedang di dalam aktivitas fisik sehari-hari selama kurang lebih 30 menit dan lebih baik dilakukan setiap hari. Studi menunjukkan bahwa latihan fisik 10 hingga 15 menit yang dilakukan 3 kali sehari menunjukkan manfaat yang sama dengan melakukan satu latihan fisik secara terus-menerus. Dan juga melakukan aktivitas fisik di rumah dan di tempat kerja tampaknya dapat meningkatkan kepatuhan. Satu studi menunjukkan bahwa latihan fisik dengan target 150 kilokalori setiap hari yang diakumulasi setiap minggu dapat menunjukkan manfaat kesehatan yang signifikan. Target sebanyak 2000 kilokalori setiap minggunya bahkan menunjukkan manfaat yang lebih signifikan. Pollock et al. Memberikan informasi yang lebih rinci mengenai persiapan latihan untuk berbagai tahap rehabilitasi. Seperti mengacu pada tabel 2 di bawah ini, dalam melakukan persiapan latihan, kita harus mempertimbangkan frekuensi, intensitas, durasi latihan, metode latihan, risiko pasien, dan tingkat kebugaran inisial. Dari beberapa faktor tersebut, intensitas latihan merupakan faktor yang paling penting dan yang paling sulit untuk ditentukan. Intensitas yang terlalu tinggi dapat mengarah kepada kejadian kardiak tinggi, dan intensitas yang terlalu rendah tidak akan memberikan manfaat latihan yang adekuat. Teknik lain melibatkan parameter seperti tekanan darah, rate pressure product, dyspnea rating, dan ambang anaerobik ditentukan baik oleh ambang ventilasi atau laktat dalam darah, natrium bikarbonat, dan konsentrasi pH. Metode ini umumnya kurang praktis digunakan dalam pengaturan klinis. Tujuan dari program latihan fase 3 adalah untuk pengembangan fisik lebih lanjut, menekankan kembali aktivitas normal, dan pencegahan sekunder. Penderita dapat masuk ke fase 3 rehabilitasi sesuai dengan status risiko. Pada risiko rendah, yaitu 5 hingga 6 minggu, risiko sedang 7 hingga 8 minggu, dan risiko tinggi 10 hingga 12 minggu. Setelah melalui tahap pemulihan rehabilitasi, persiapan latihan dan program latihan untuk pasien dengan risiko rendah menjadi serupa dengan apa yang direkomendasikan pada program kebugaran pada orang dewasa sehat. Frekuensi dan durasi latihan biasanya lebih besar pada penderita penyakit jantung karena sebagian besar latihan dilakukan pada target batas bawah latihan intensitas. Intensitas dan durasi latihan berhubungan, di mana volume total dari latihan yang dicapai merupakan faktor yang penting. Selama penderita dapat melakukan latihan di atas batas minimal, volume total latihan dalam kilokalori merupakan faktor penting dalam pengembangan dan maintenance kebugaran. Pada penderita yang menunjukkan gejala angina atau tanda abnormal lainnya, target denyut nadi pada pelatihan harus ditentukan pada 5 hingga 10 denyut per menit di bawah target di mana manifestasi klinis terjadi. Berikut adalah ringkasan program rehabilitasi kardiovaskular dari mulai fase preoperatif hingga fase 3 dan 4. Demikian penjelasan saya pada hari ini.
Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.